Hai Sobat Investor semua, hari ini spesial banget karena gue ingin mereview salah satu aplikasi cryptocurrency, yaitu aplikasi Pintu. Kira-kira aplikasi Pintu ini seperti apa sih? Karena sempat ada juga yang coba bertanya sama gue di kolom komen, ini gimana sih tentang aplikasi Pintu, perbandingan dengan ini seperti apa? Nah, di video ini gue akan coba menjabarkan sudut pandang gue soal aplikasi Pintu. Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ngomongin soal aplikasi Pintu. Aplikasi Pintu ya. Aplikasi Pintu ini setahu gua adalah aplikasi cryptocurrency. Jadi buat sobat investor yang mungkin intensi untuk trading cryptocurrency atau investasi di cryptocurrency, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Itu dulu yang pertama ya. Nah, kalau misalkan gue ingin mereview lebih dalam lagi soal aplikasi ini bagus atau enggak, ada beberapa aspek yang biasanya gue lihat. Pertama, itu dari review di Play Store-nya. Bagaimana di Play Store-nya? Apakah reviewnya bagus atau tidak? Nah, ternyata di sini secara reviewnya itu sudah cukup bagus. Mau dibilang bagus banget? Enggak ya. Dalam arti di sini reviewnya adalah 4,3. Kalau 4,3 artinya sudah di atas 4. Di atas 4 artinya bahwa memang banyak orang yang ngomongin positif. Tapi masih ada mungkin kelemahan ataupun kekurangan ya. Karena ya kalau menurut gue udah cukup oke itu adalah sekitar 4,5 sampai 4,7. Tapi at the end of the day, kita kalau mau melihat aplikasi ini bagus atau enggak, kamu coba bandingkan dengan beberapa aplikasi kompetitor juga. Nah, banyak aplikasi kompetitor yang memang di bawah daripada 4 juga. Ada yang 3, ada yang 2 bahkan gitu. Memang ada yang lebih, memang ada gitu ya. Tapi ini sudah tergolong bagus menurut pendapat gue. Kedua, yang gue lihat itu dari number of downloads ya di Play Store. Kamu bisa lihat di situ tuh. Number of downloads-nya adalah 100.000. 100.000 artinya memang udah cukup lumayan orang yang ngedownload aplikasi ini. Memang belum banyak banget ya. Kalau kalian compare dengan aplikasi-aplikasi yang udah gede kayak 500 ribuan ada gitu ya. Tapi ini udah cukup baik sih menurut pendapat gue 100.000. Cuman PR mereka adalah meningkatkan lebih aja di kedepan hari. Itu dari segi reviewnya ya. Lantas apalagi sih yang harus kita tahu? Kedua adalah legalisasi. Ya biasanya gue coba ngelihat dari legalisasi aplikasi ini seperti apa. Dan di sini dia sudah terdaftar dan terlisensi oleh Bapepti. Nah, Bapepti ini buat sobat investor yang masih pemula itu apa sih? Itu adalah satu lembaga dia yang mengawasi komoditas. Nah, komoditas ini termasuk yang kayak cryptocurrency and the gang, cryptocurrency, emas. Ini pokoknya Bapepti yang ngurus nih. Kalau OJK, dia tuh ngurusnya itu adalah semacam kayak reksadana, saham, equity crowdfunding gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomongin cryptocurrency, akan larinya ke ranah Bapepti ya sobat investor. Itu, oke. Nah, kita setelah membahas tentang legalisasi, biasanya gue juga ingin tahu lagi lebih dalam dari segi ini user friendly apa enggak sih? Ya, karena user friendly ini bisa menjadi salah satu aspek kenapa gue memilih ya aplikasi ini. Coba kalian bayangkan kalau misalkan kalian punya aplikasinya itu ngeboringin. Dari segi tampilan kalian nggak ngerti, dari segi tampilan dia juga nggak bagus. Kalau gue pribadi, gue nggak akan mau menggunakannya, gitu. Ya, karena gue mencari aplikasi yang mudah untuk digunakan. Dan di sini menurut pendapat gue sudah cukup mudah untuk kita gunakan, gitu. Jadi ini merupakan salah satu alasan menurut pendapat gue ini bagus, ya. Dari gampang lah, gitu. Kalau mau invest gampang, tampilannya nggak ribet, nggak kuno, gitu ya. Seperti itu sih. Jadi ini keunggulannya dari sini nih. Oke, itu dari segi user friendly. Selanjutnya,
gue juga ngeliat daripada fiturnya. Itu fiturnya gimana sih? Nah, ini menarik banget Sobat Investor. Gue udah coba beberapa aplikasi nih. Dan ya menurut gue, di sini tuh yang menarik adalah ada yang namanya simulasi DCA atau dollar cost averaging. Dollar cost averaging adalah investasi rutin. Di sini ada simulasi investasi rutin. Ya. Ini bagusnya. Investasi rutin artinya adalah kalian investasi per bulan nih. Di sini ada gambaran. Kayak misalkan lu mulai invest dari 2020 Mei lalu, ya. Berapa yang lu bisa hasilin sekarang? Kalau lu invest dari 2018, berapa yang lu bisa hasilin sekarang? Itu jadi bisa membuat sobat investor mikir nih, potensi kedepannya itu seperti apa? Memang data masa lalu itu tidak pasti menjamin data masa depan. Tapi seenggaknya kalian punya ukuran nih, ya. Seperti itu, dan itu menarik gitu. Mungkin buat kalian yang punya tujuan jangka panjang, ya, itu bisa kebantu akan hal tersebut. Kayak gitu sobat investor. Jadi ini menarik gitu. Kalian taruh 1 juta aja nih. 1 juta dalam setahun itu kalau misalkan kalian invest 1 juta 1 tahun lalu, itu berapa sekarang dapatnya? Oh, dapatnya berapa puluh juta sekarang, ya kan? Kayak gitu. Jadi ada apa namanya? Ada satu motivasi juga di sini. Dan gue ngelihat di aplikasi lain itu setahu gue belum ada gitu ya. Mungkin kalaupun ada cuman 1-2 gitu ya. Karena gue beberapa kali aplikasi investasi yang berbentuk cryptocurrency itu jarang yang seperti itu gitu kan. Seperti itu sih. Itu dari DCA-nya ya. Terus kalau misalkan fitur lain sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan fitur beberapa kompetitor lain juga ya. Seperti bisa ngelihat grafik gitu ya. Semuanya gitu, kurang lebih hampir sama lah gitu. Cuman yang menarik perhatian gue adalah fitur itu. Nah, mungkin buat sobat investor yang mungkin setelah menonton video ini termotivasi mungkin untuk mencoba investasi, ya entah di Bitcoin, di Ethereum, ya di beberapa koin lainnya mungkin kalian bisa tuh untuk mulai investasi juga. Dan mungkin kalau awal daftar kalian bisa pakai kode referral gue juga gitu. Nah, jadi kalau dengan adanya kalian pakai kode referral gue, kalian bisa dapat bonus sampai 1 juta gitu. Jadi dari 5.000 sampai 1 juta, tergantung lo dapatnya berapa gitu ya. Itu sih maksud gue. Dan ini menariknya bisa dimulai dari 22.000 guys. Kalau gue sih mau investasi, itu mulainya dari gocap. Tapi ya terserah gitu. Kalau kalian mau mulai dari 22.000 ya nggak apa-apa juga. Cuman yang tadi kode referral gue bilang itu dimulai dari 50.000. Jadi kalian harus nanti top up di investasi tuh 50.000 dulu. Nanti baru dapat bonus sampai segini gitu. Jadi kalian dapat, gue juga dapat gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tapi itu semua optional ya guys. Artinya bisa kalian pakai kode referral itu, bisa juga tidak ya. Cuman ini gue menawarkan kalau misalkan kalian mau dapat lebih ya bonus lah. Mau itu 5.000 ke, mau itu berapa kan, itu bisa aja gitu. Itu sih kalau ada opportunity kenapa tidak kalau menurut saya ya. Seperti itu sobat investor semua. Nah, mungkin buat sobat investor yang merasa review gue hari ini dapat membantu sobat investor untuk memulai berinvestasi dan semangat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.